Selamat datang kembali di video pecahkan. Gue mau ngejawab lagi pertanyaan di Instagram yang akan membantu lu bisa belajar stand up comedy. Kita bahas pertanyaan main di dalam, main di dalam. Kenapa ketika bikin beat, kadang kita udah ngerasa lucu beatnya, tapi giliran dicobain ke orang lain nggak begitu lucu. Ini masalah delivery atau gimana? Kalau delivery, emang deliverynya gimana? Cara ngasah deliverynya yang enak dilihat dan didengar. Oke. Kita jawab ya. Di video sebelumnya, di playlist pecahan ini juga, gue pernah ngebahas bahwa kalau orang nggak ketawa, antara nggak ngerti atau lu harus nyari kalangan yang ngerti. Yang satu masalah teknis, yang satu masalah marketing. Nah, gue sekarang mau fokus di masalah teknis, soal delivery. Jerry Seinfeld pernah bilang, nulis itu, materi yang ditulis itu 2%. 98% adalah cara lu ngebawainnya. Memang delivery. Tapi yang dimaksud dengan cara ngebawainnya, itu bukan cuma intonasi, nada, dan bahasa tubuh. Tapi lebih ke tutur dan bahasa. Gimana caranya lu nyampeinnya. Karena banyak banget orang gak ketawa sama joke karena emang gak ngerti. Jadi delivery, tapi bukan delivery hanya soal badan dan nada dan segala macam. Delivery itu juga tentang kata yang lu gunakan untuk menyampaikan maksud lu. Ini tuh masalah bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi, gue coba untuk bedah tanpa urutan yang spesifik ya, seingat gue aja. Soal penyampaian. Satu, ketika lu nulis materi stand up dan lu bawakan, kemudian orang gak ketawa, mungkin orang gak ngerti. Gak ngerti karena informasi yang dibutuhkan dalam beat itu tidak lengkap. Jadi mungkin subjek, predikat, objek, dan keterangannya nggak lengkap. Jadi nggak jelas. Terus yang kedua, kemungkinan besar ketika disampaikan dan orang nggak ngerti adalah karena lu ngomong tidak dengan runutan yang benar. Jadi orang tuh kalau ngomong, orang Indonesia terutama, karena memang kita secara umum suka ornamental dalam semua hal. Pakaian tradisional, alat perang, rumah itu kan penuh ornamen. Berbahasa pun ornamental nih, kita penuh ornamen. Jadi kadang-kadang kita ngomong tuh selalu nambahin hal-hal yang gak penting. Makanya gue selalu bilang, enaknya ditulis itu materi stand up adalah lu bisa lihat mata lu. Mana kata dan kalimat yang kalau lu buang itu sebenarnya nggak apa-apa. Banyak tuh kayak gitu pas lu tulis. Ini kalau misalkan kata dan kalimatnya nggak ada hubungannya sama setup dan punchline-nya, buang aja. Kalau ketika dibuang orang masih ngerti, ya udah buang. Karena lu suka orang, ini gue contohin ya. Ada misalkan joke gini. Misalkan joke sebenarnya adalah gue nggak poligami bukan karena ngapain punya banyak istri, ngapain punya banyak mertua. Itu joke-nya. Ya, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Itu udah tidak bisa lebih spesifik lagi. Gue nggak poligami bukan karena ngapain punya banyak istri, ngapain punya banyak mertua. Yang udah nikah ngerti maksudnya. Nah, joke-nya kan sebenarnya itu kan. Tapi kadang-kadang orang suka kepanjangan. Gue tuh nggak suka poligami. Poligami tahu kan? Itu loh, poligami itu yang sebenarnya ketika satu orang nikah dengan beberapa orang, ini adalah sesuatu yang sebenarnya diizinkan oleh agama Islam waktu itu Rasulullah. Terus dia cerita panjang lebar. Gue gak suka poligami, tapi bukan karena punya banyak istri. Gue pengen punya banyak istri. Gue pengen nikah sama si ini, gue pengen nikah sama si ini, gue pengen nikah sama ini. Kayaknya asik juga kalau gue nikah sama si ini. Habis itu, tapi gue nggak pengen. Bukan karena gue nggak pengen punya banyak mertua. Nah, untuk menuju ke situ, dia tuh ngomong panjang-panjang yang sebenarnya nggak penting. Kalau dibuang juga masih nggak menghilangkan esensi dari joke-nya. Nah, jadi joke itu selalu dikatakan dalam penulisan tuh harus simple, karena lu cuman punya kuping sebagai alat perantara dari mulut lu ke otak dia gitu. Jadi dari mulut lu untuk bisa masuk ke otak dia itu cuma bisa lihat kupingnya dia. Dan dia mesti ngerti. Orang tuh kalau dengerin seseorang bicara, itu dia tuh ngikutin chain of thought gitu. Jadi kayak ada rantai gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai yang ngomong itu suka keluar dari rantainya. Dan itu mengganggu. Orang lagi ngikutin, dia tutup mata nih. Tiba-tiba, gue pikir mau ke B. Ini kemana dulu nih? Ini nggak ngerti gitu. Jadi salah satu alasannya kenapa orang nggak ngerti adalah karena lu bertele-tele kemana-mana. Karena biasanya grogi. Terus
Salah satu alasan kenapa orang nggak ngerti adalah karena lu salah menggunakan point of view. Jadi untuk ngebedah satu topik itu bisa dari berbagai sudut pandang. Kita kadang mesti nyari sudut pandang yang paling tepat supaya lebih mudah dipahami sama banyak orang. Milih POV, milih angle, milih setup. Jadi misalkan topiknya adalah tentang misalnya korupsi. Terus mulai dengan sebuah kasus yang orang nggak tahu kasusnya sebenarnya. Jadi sedikit orang yang tahu kasus itu, bukan kasus korupsi gede-gedean. Dibandingkan dengan lu buka dengan siapa di sini yang sebenarnya pernah nyuri sesuatu yang dekat sama kita semua. Jadi itu tentang POV, tentang angle di mana lu memulai gitu. Atau mungkin orang nggak ngerti karena memang masalah delivery, tapi juga masalah delivery lebih ke kendala vokal gitu. Lu bergumam, suara lu pelan, lu ngomong kecepetan, atau lu ngomong kelambatan sehingga jadinya membosankan. Tapi ini adalah hal-hal yang mengganggu delivery dalam arti penyampaian, penghantaran joke lu, sehingga orang nggak ngerti. Tapi secara umum adalah masalah bahasa Indonesia. Sebenarnya di buku pecahan beneran deh, di buku pecahan tuh dijelasin sangat detail soal itu, tapi bukunya belum rilis, jadi lu mesti nunggu aja. Main di dalam semoga bisa menjawab ya. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di video selanjutnya.